PSSI memutuskan U20 itu dikasihkan ke Indra Safri, sementara STY latih senior dan U23. Jadi U20 ini TC kemana-mana, ke luar negeri, ke Prancis, ke Jepang, ke Korea. Itu program PSSI-nya saat ini. Ramai jadi perbincangan apakah ini karma, ucapan anak Sinte yang jadi sorotan lagi, Indra Syafri menghilang pasca timnas U20, dibantai Uzbekistan, bacotan Coach Justin soal postur tubuh dibungkam. Sebelum kita lanjut, jangan lupa subscribe agar kalian tidak ketinggalan video selanjutnya. Flashback ke beberapa waktu lalu, saat Sinte yang dipecat secara tiba-tiba oleh PSSI, kabar itu begitu mengejutkan, banyak supporter yang terheran dan kecewa. Kenapa pelatih yang sudah membawa dampak positif dan kemajuan bagi timnas justru dipecat? Lalu anak Shin Tae-yong, yang juga pemain bola pro di Korea, merasa ini tidak adil bagi ayahnya. Dia menuliskan kata-kata yang membuat supporter tertegun. Mari kita lihat bagaimana kalian akan melangkah jauh tanpa dia. Dia telah memberikan segalanya untuk menempatkan Indonesia di tahap ini. Banyak yang mau aku katakan tentang PSSI, tentang bagaimana PSSI memperlakukan ayahku 5 tahun ini, tapi aku akan tetap diam. Postingan itu ditulis oleh Shin Jae-won, anak STY, dan viral. Dan inilah momennya kan, Coach Indra bahkan diminta dipecat dari kursi kepelatihan setelah gagal membawa timnas U20 di Piala Asia. Sudah TC kemana-mana sampai Jepang tapi hasilnya nihil. Sebenarnya ini bukan hanya salah pemain, tapi pelatih yang monoton, mengatur taktik. Sebelum bertanding dalam wawancara, Indra Syafri mengatakan harus menang di awal, karena itu sangat penting dan sudah menyiapkan taktik tapi dirahasiakan. Dan kabarnya sih sampai sekarang dirahasiakan, padahal boro-boro menang. Pertandingan pertama kita, pertandingan yang sangat penting untuk kita. Kata Indra Syafri akan membawa U20 sampai Piala Dunia. Bahkan targetnya lebih tinggi dari ketua PSSI sendiri. Tapi hasilnya nihil. Justru sekarang Indra Syafri menghilang bagai ditelan bumi. Syafri menghilang seperti ditelan bumi sejak kekalahan melawan Uzbekistan di matchday kedua grup C Piala Asia U20. Anehnya justru anak asuhnya Jens Raven lah yang menjelaskan situasi pertandingan saat laga telah selesai. Raven menjelaskan dan meminta maaf pada supporter kalau dia dan timnya belum memberikan hasil terbaik. Menurutnya, skuad Garuda Muda sudah berjuang habis-habisan. Di mana Coach Syafri berada seperti menghilang di telan bumi. Bahkan di Instagramnya ramai diserang supporter. Bahkan ada yang menulis kalau punya rasa malu, mundur. Kata-kata itulah yang dulu dipakai Toel untuk menyerang Shin Tae-yong. Dan kini kata-kata itu dipakai supporter untuk menyerang Indra Syafri. Coach Justin dipermalukan supporter perkara postur tubuh atau tinggi badan. Pasalnya, Coach Justin dalam live saat menonton Indonesia-Iran mengatakan kalau timnas U20 kalah postur tubuh. Makanya itu bukan salah pelatih, tapi hal ini dibantah langsung oleh supporter timnas, termasuk Bung Binder. Lihat bahwa 3-0 kita kalah dengan bola-bola atas. Gue bilang ini bukan salah pelatih, langsung dipelintir. Masa kita netizen, lu kalau lawan lu tingginya 185, lu 175, lu mau ngelawan gimana? Atau 80 ke atas, di mana mereka jauh lebih kuat dengan bola-bola atas. Nggak ada yang salah, memang kualitas pemain kita seperti ini. Dan sebetulnya postur dari para pemain kita nggak pendek-pendek juga kok. Jika teman-teman nanti bisa melihat aplikasi-aplikasi live score, di sana juga ada tinggi rata-rata dari para pemain timnas Indonesia dan juga para pemain Iran, beda tipis. Ya silakan kalian ngecek saja sendiri. Dan juga dua center back kita adalah center back yang sebetulnya nggak pendek. Iqbal 179 cm, Kadek Arel 185 cm. Tapi kemasukan gol dari umpan silang itu bukan karena mereka pemain yang pendek, enggak, tapi karena mereka tidak bisa mengantisipasi bola yang masuk ke dalam kotak penalti. Karena sebetulnya di dunia banyak juga center back yang sebetulnya tidak tinggi. Lisandro Martinez membawa Argentina menjadi juara dunia walaupun dia tidak selalu bermain, tapi sekarang dia selalu bermain. Kemudian Cannavaro sebelumnya pernah membawa Italia menjadi juara dunia, bahkan mendapatkan penghargaan Ballon d'Or. Kan dia bukan center back yang tinggi, bukan yang tinggi 190 cm kan enggak, atau 185 cm kan enggak, tapi bisa mengatasi umpan-umpan silang karena dia tahu apa yang perlu dia lakukan untuk mengantisipasi bola yang masuk. Artinya ini adalah tugas dari para pelatih, kan bukan satu pelatihnya. Ada Indra Syafri, ada
Kurniawan, ada juga Bima Sakti, dan kalau nggak salah nih saya lupa, Eko Purjanto kalau nggak salah ya, saat lagi pelatihnya lupa saya. Nah artinya ini ada banyak pelatih, masa sih nggak bisa kasih arahan kepada para pemain? Sekali udah kemasukan gol umpan silang, coba jaga umpan silang lagi. Dan itu golnya dari para pemain Iran bukan mereka berdiri diam gini terus bola datang mereka sundul, enggak. Tapi mereka melakukan pergerakan, baru kemudian mereka menyundul bola. Sedangkan para pemain timnas Indonesia U20 itu tidak bisa bahkan dari corner itu melompat lebih dulu atau pada timing yang pas untuk mengantisipasi bola itu yang masuk. Gimana caranya mau bisa mengatasi umpan-umpan silang? Gol yang kedua juga sama kan seperti itu, bola masuk pemainnya dikasih tendangan salto. Nggak ada tekanan yang diberikan oleh para pemain timnas Indonesia U20. Gol ketiga sama, umpan ke tiang jauh. Pemain Iran itu juga melakukan pergerakan, dia nggak berdiri di sandul, dia melakukan pergerakan. Baru dia dapat itu bola dia sundul. Kenapa nggak ada antisipasi setelah kemasukan di menit ke-5? Harusnya kan ada antisipasi dong. Itu kan sudah turun minum. Harusnya kan dijelaskan dong kepada para pemain. Cuman kadang-kadang kalau saya terlalu kritis, nah banyak juga nanti yang tersinggung. Jadi repot juga nih bagi saya. Dengan berakhirnya perjuangan dari Timnas Indonesia U20 di Piala Asia U20 boy, walaupun masih menyisakan satu pertandingan lagi di hari Rabu melawan Yaman, mau Indonesia golin 30.000 kosong pun tetap nggak akan lolos. Bisa sih lolos, bisa sih kalau Iran sama Uzbekistan ngundurin diri. Sebenarnya apa sih yang bikin timnas kita kalah tuh apa sih? Apakah timnas kita kalah karena kalah postur? Apakah kalau misalnya tim lawan main bola atas dan kita kalah postur, apakah kita udah pasti nggak bisa menjangkau bolanya? Faktanya, postur pemain timnas U20, terutama di barisan pertahanan, nggak sependek itu kok. Buktinya nih ya, pemain timnas Uzbekistan semalam yang golin, yang namanya adalah Uringbaev, tingginya cuma 170 cm. Dimana pada saat bola datang, yang ngejaga doi adalah Donitri, yang tinggi badannya 177 cm. Apakah udah saatnya FIFA untuk melarang adanya gol sundulan boy? Karena berbahaya untuk karir Pak Sapri. 4 gol dari total 6 gol yang bersarang ke gawang kita, itu dari bola sundulan. Dimana menurut gue ya, seolah-olah ini tuh kagak ada latihan set piece cornernya gitu. Gak ada latihan defense set piece tuh gak ada. Semua pemain yang ada di kotak penalti hanya melihat bola datang. Gak ada yang ngelihat pergerakan pemain lawan tanpa bolanya. Kalian bisa lihat di sini Kadek Arel itu nggak ngelakuin gerakan lompatan sama sekali. Kalau misalnya kayak gitu, salah Kadek Arel, salah Donitri, atau emang nggak ada latihan defense set piece sama sekali. We never know boy. Ya gua nggak tahu ya boy ya, nih masih ada 2 hari lagi untuk menunggu laga terakhir melawan Yaman. Dan gue juga nggak tahu bakal reaction apa enggak. Gue sih nunggu ada yang bikin defense mechanism aja. Nungguin ada pengamat bola yang melakukan pembelaan lagi. Ya semoga di laga terakhir nanti lawan Yaman, ya menang ya. Biar pulang kagak kosong-kosong amat gitu. PSSI di ujung tanduk. Kalian tahu nggak kenapa akun resmi Timnas Indonesia itu tidak memposting full time Indonesia kalah 3-1 lawan Uzbekistan di Piala Asia U20? Menurut teoriku itu karena PSSI takut dinilai gagal. Iya gagal. Jadi di zaman Pak Iwan Bule, Sintayong itu kan melatih timnas U20, U23 sama senior. Nah, abis Piala Asia, waktu itu di mana timnas Indonesia yang dilatih Sintayong menahan imbang Uzbeknya Kusanov, PSSI memutuskan U20 itu dikasihkan ke Indra Safri, sementara STE latih senior dan U23. Jadi U20 ini TC kemana-mana, ke luar negeri, ke Prancis, ke Jepang, ke Korea. Itu program PSSI-nya saat ini. Yang nunjuk Indra Safri untuk jadi pelatih U20 ya PSSI saat ini. Jadi ketika timnas gagal, kalah dari Uzbek 3-1, kalah dari Iran 3-0, yang gagal PSSI saat ini. Makanya PSSI dalam tekanan, mereka di ujung tanduk. Satu yang ditakutkan oleh pecinta bola adalah laga melawan Australia. Seandainya laga ini kalah, PSSI akan habis dikritik. Karena satu programnya udah gagal total. Jadi bisa dibilang, pertarungan melawan Australia di bulan Maret itu adalah penentuan nasib dari PSSI. Kalau kalah, PSSI akan kehilangan trust, kehilangan kepercayaan masyarakat sepak bola Indonesia. Mudah-mudahan keputusan PSSI menunjuk 4 pelatih Belanda menggantikan Sintayong itu tidaklah keputusan yang salah. Sehingga 4 pelatih ini bisa membawa Indonesia ke Piala Dunia. Salam Di Matteo.